Pernahkah kau bertanya, nak? Bagaimana mungkin seorang lelaki asing dari negeri jauh, bernama Belanda, bisa memasuki dunia yang begitu berbeda, yang penuh dengan kepercayaan, adat istiadat, dan sejarah panjang? Nama itu adalah Christian Snauk Hurgronje, seorang orientalis, seorang ilmuwan, seorang yang menelusuri rilong-rilong kehidupan umat Islam, bukan hanya dari buku-buku besar di perpustakaan, tetapi juga dari lorong-lorong sempit Mekah, dari suara-suara doa yang terdengar di tanah suci itu. Namun, mari kita coba melihat lebih dalam lagi. Snauk Hurgronje menghabiskan waktu bertahan-tahan di Mekah, memasuki dunia yang belum sepenuhnya dipahami oleh kebanyakan orang Eropa pada waktu itu. Ia mempelajari bahasa Arab, memahami hukum Islam, mendalami adat istiadat kaum Muslim. Ia bahkan menjalani hidup sehari-hari di Mekah, menyamar sebagai seorang Muslim, mengalami langsung bagaimana kehidupan di sana, berbaur dengan para jemaah haji yang datang dari seluruh dunia. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, bukan hanya sebagai seorang akademisi, tapi juga sebagai seorang penyelidik yang menggali pengetahuan langsung dari sumbernya. Namun, inilah yang harus kita pertanyakan lebih dalam. Apakah pengetahuan yang ia kumpulkan semata-mata untuk memahami? Atau apakah ada niat lain di balik penguasaan ilmu tersebut? Karena setelah pulang ke Belanda, Snauk Hurgronje bukan hanya seorang ahli Islam, ia juga menjadi penasihat penting bagi pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah yang menguasai tanah air kita, Indonesia, dan lebih spesifik lagi, ia menjadi penasihat untuk menghadapi perlawanan rakyat Aceh. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Yang tak kunjung surut. Aceh yang dianggap sebagai garda depan perlawanan terhadap Belanda. Di sini, kita mulai melihat sisi gelap dari karya-karya ilmiahnya. Bukan hanya tentang kebudayaan atau agama yang ia teliti, tapi juga bagaimana pengetahuan itu digunakan sebagai alat kekuasaan. Snauk Hurgronje menyusun strategi kolonial yang lebih cerdas, lebih terencana. Ia menilai, untuk menguasai Aceh, perlu ada pemahaman mendalam tentang agama dan masyarakatnya. Namun, ia juga menyarankan cara-cara licik yang lebih mengarah pada manipulasi, pemisahan antara agama dan politik, menggunakan pemimpin agama lokal untuk mengendalikan masyarakat, menciptakan perpecahan antara golongan adat dan golongan agama. Strateginya cukup sederhana, namun sangat efektif. Ciptakan rasa hormat terhadap agama, tetapi kontrol dalam aspek-aspek yang bisa memicu perlawanan. Penguasa kolonial tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer. Mereka harus memahami mentalitas masyarakat agar bisa menggulingkan ketahanan perlawanan itu dengan cara yang lebih halus. Namun, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Snauk Hurgronje di Aceh dan di seluruh Indonesia adalah penundukan yang jauh lebih terorganisir, lebih terstruktur, dengan memanfaatkan pengetahuannya tentang agama, adat, dan budaya lokal. Ia membuka jalan bagi Belanda untuk menguasai lebih dalam lagi. Apakah ilmu yang ia kumpulkan dari Mekah, dari dunia Islam, Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. yang ia pelajari harus digunakan untuk tujuan yang merugikan? Apakah pemahaman yang begitu mendalam tentang umat Islam, yang seharusnya membawa kedamaian dan persatuan, malah dimanfaatkan untuk menekan mereka lebih jauh? Ada pertanyaan yang selalu mengiringi. Apakah ilmu yang digunakan untuk menindas, tetap bisa dianggap sebagai ilmu yang murni? Apakah pemahaman yang mendalam tentang manusia, jika digunakan untuk kepentingan kekuasaan, tetap bisa disebut pengetahuan yang bermanfaat? Snauk Hurgronje memberikan kita pelajaran yang sangat pahit tentang hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Ia menunjukkan kepada kita bagaimana ilmu bisa dengan mudah dipelintir untuk mencapai tujuan tertentu. Di satu sisi, ia membuka dunia yang lebih luas tentang umat Islam bagi dunia Barat.
Namun di sisi lain, ia menggunakan pengetahuannya untuk memperkuat posisi kolonial Belanda yang menindas seiring berjalannya waktu. Warisan Snow Hurgronje di Indonesia dan di Aceh khususnya masih terasa. Belanda mungkin telah pergi, namun strategi yang ia bangun masih mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita hingga hari ini. Bagaimana politik seringkali memanfaatkan agama untuk mencapai tujuan tertentu. Bagaimana perpecahan antar golongan masih sering dimanfaatkan untuk meraih kekuasaan. Namun, mari kita lihat dari sisi lain. Apakah kita benar-benar bisa menyalahkan Snow Hurgronje sepenuhnya? Bukankah ada juga kebaikan dari keberadaannya? Karena berkat karya-karyanya, kita bisa lebih memahami dunia Islam dalam konteks yang lebih objektif dan ilmiah. Ia berhasil memperkenalkan dunia Barat pada aspek-aspek kehidupan umat Islam yang sebelumnya tidak banyak diketahui. Mekah, haji, dan praktik-praktik keagamaan Muslim. Tapi apakah kebaikan itu, jika digunakan untuk tujuan yang salah, bisa dianggap benar? Di sini, kita dihadapkan pada dilema besar. Ilmu dan pengetahuan, meskipun mereka bisa digunakan untuk kedamaian dan pemahaman, juga bisa digunakan untuk menghancurkan, memanipulasi, dan memperkuat penindasan. Warisan Snow Hurgronje di Indonesia adalah pelajaran berharga tentang bagaimana pengetahuan dan kekuasaan berjalan berdampingan, bahwa orang yang memiliki pengetahuan, seperti dia yang mengenal agama dan kebudayaan Indonesia, dengan sangat mendalam, juga bisa menjadi alat kekuasaan yang sangat berbahaya. Namun, jika kita belajar dari masa lalu ini, kita harus ingat satu hal. Pengetahuan tidak hanya untuk dikuasai, tetapi juga untuk dibagikan dengan tanggung jawab, dengan belas kasih, dengan keadilan. Karena ilmu yang tidak mendatangkan manfaat bagi manusia, hanya akan menciptakan luka yang lebih dalam. Jadi, mari kita renungkan pelajaran ini, bahwa pengetahuan harus digunakan untuk membangun, bukan menghancurkan, bahwa kita harus bijak dalam menyikapi sejarah, agar tidak terjebak dalam siklus penindasan yang sama, dan bahwa kita, hari ini, harus menuntun masa depan yang lebih baik, lebih adil, dengan ilmu dan cinta terhadap sesama. Terima kasih telah mendengarkan perjalanan ini. Semoga cerita tentang Snow Hurgronje dan pengaruhnya di Indonesia ini bisa menjadi cermin bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus berbagi ilmu dan menggunakan pengetahuan untuk dunia yang lebih baik. Jika kamu ingin melanjutkan perjalanan ini bersama kami, jangan lupa klik subscribe dan tetap ikuti channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Don't forget to comment, like, and subscribe.